bulan mulia, ku nanti-nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti-nanti penuh bahagia, menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu dengan penuh cinta, jamu indah Ramadan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat beriring salam kita doakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita senantiasa menjadi barisan atau antrean yang panjang yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Ramadan yang akan kita masuki sebentar lagi ini berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sejarah melaksanakan ibadah puasa sampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak saja begitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak langsung turun perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW atau kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitunya pada tahun kedua Nabi hijrah. Tahun kedua Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, baru perintah untuk melaksanakan ibadah puasa diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hitung-hitung puasa yang akan kita lakukan pada tahun ini, puasa tahun 1441 Hijriah, berarti umur puasa yang telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sudah berumur 1431 tahun. Begitulah lamanya puasa yang sudah diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita banding-bandingkan dengan umat-umat sebelumnya, itu jauh berbeda. Umat-umat sebelumnya, umat-umat Nabi sebelumnya melaksanakan ibadah puasa lebih lama daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka berpuasa pada pertengahan bulan, pada tanggal 13, 14 dan 15 Ramadan. Sedangkan kemudian ada yang lebih lama. Kalau kita hitung-hitung, jumlah puasa yang diperintahkan kepada mereka adalah lebih kurang 36 hari dalam satu tahun. Kemudian ada yang lebih lama lagi, umat Nabi Daud. Satu hari mereka puasa, satu hari juga mereka berbuka. Kalau kita hitung-hitung, mereka berpuasa selama 6 bulan dalam satu tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa hanya 30 hari dalam satu tahun atau 29 hari dalam satu tahun. Sedikit sekali waktunya, tetapi
imbalan ibadah puasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada umat-umat sebelumnya. Walaupun waktunya sedikit, tetapi hikmah atau pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih berlipat ganda kalau sekiranya melaksanakan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan tuntunan dan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah ilmu. Ilmu kita sebagaimana kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang akan kita lakukan karena ibadah yang agung yang luar biasa harus dengan ilmu. Ilmu tentang ibadah puasa, ilmu tentang ibadah yang akan kita nikmati selama bulan Ramadan perlu dengan ilmu. Itu perlu kita mempersiapkan ilmu untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Kita harus tahu kapan waktunya kita melaksanakan berbuka puasa, apa yang harus yang disunatkan ketika kita berbuka puasa. Kemudian kita harus tahu ilmu mengetahui waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa di bulan Ramadan. Kemudian kita juga harus tahu kapan kita melaksanakan makan sahur yang baik. Kemudian apa saja ibadah yang memang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Perlu kita punya ilmu, perlu kita mengetahuinya, biar ibadah yang kita lakukan ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya kita tidak melakukan ibadah itu tidak dengan ilmu, tidak dengan persiapan dengan ilmu, maka ibadah yang kita lakukan ini akan menjadi ibadah yang sia-sia, karena ibadah yang kita lakukan ini kita hanya cuma melakukan rutinitas saja setiap tahunnya, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada manfaatnya perbaikan untuk diri kita selanjutnya. Itu sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini, marilah kita betul mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang baik supaya ibadah yang kita lakukan nantinya betul-betul membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang selanjutnya kita siapkan adalah semangat. Semangat kita menyambut bulan suci Ramadan ini dan semangat kita mengisi bulan Ramadan. Semangat menyambut bulan suci Ramadan, memang kita sudah jauh-jauh hari mungkin sudah mempersiapkan diri kita dengan penuh semangat menyambut bulan suci Ramadan ini, karena kita akan menyambut tamu yang agung. Tentu kita menyambutnya dengan semangat yang luar biasa. Kenapa kita harus bersemangat menyambut bulan suci Ramadan ini? Karena dalam suci bulan Ramadan ini banyak sekali yang Allah janjikan kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan maghfirah, yang Allah ampuni dosa-dosa kita, bulan rahmat, kita akan diberikan oleh Allah rahmat yang luar biasa, kemudian berkah. Hidup kita, ibadah kita akan menjadi berkah, hidup kita akan menjadi berkah. Itu kita harus menjaga semangat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini dan menjaga semangat kita dalam mengisi bulan Ramadan tersebut. Jangan sampai kendor semangat kita, jangan sampai berkurang semangat kita, jangan sampai luntur semangat kita menyambut dan mengisi bulan Ramadan ini. Harus semangat yang luar biasa, semangat yang membara, semangat yang luar biasa untuk memasuki bulan suci Ramadan ini dan mengisi bulan suci Ramadan ini. Karena kalau kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan semangat, dengan gembira, karena kita akan mendapatkan yang luar biasa yang Allah janjikan kepada kita, tentu kita harus memasuki bulan suci Ramadan ini dan mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sepenuh semangat yang luar biasa juga. Kemudian mungkin untuk yang terakhir, semangat, sampai kita sudah semangat, kemudian hikmah yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Allah janjikan kepada kita semuanya bahwa di akhir Ramadan kita akan mendapatkan suatu titel la'alakum tattaqun. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah hikmah yang luar biasa yang Allah janjikan kepada kita. Sebab orang yang mendapatkan titel takwa ini
di akhir Ramadan mereka sebagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci dari dosa-dosa, suci dari noda-noda. Kemudian kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah gelar tertinggi yang akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang Allah janjikan kepada kita, kemudian kita akan berikan gelar la'allakum tattaqun, itu adalah yang akan dapat menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Jadi seberapa besar ketakwaan yang kita miliki, yang ada dalam diri kita, maka sebesar itu jugalah keselamatan, kenikmatan yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bagi orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan baik, mereka akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu sendiri sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi kalau ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah dan laksanakanlah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Isilah bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita, dan jadikanlah Ramadan adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita, supaya kita menjadi insan-insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir sebelum kita tutup, walaupun kita saat ini dalam kondisi yang kurang menguntungkan menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, karena ada semacam wabah yang melanda negeri kita, bahkan bukan negeri kita saja, bahkan dunia. Itu dengan adanya wabah ini, janganlah mengendorkan semangat kita untuk mengisi bulan suci Ramadan ini. Tetapi dengan adanya wabah ini, bahkan lebih dahsyat lagi semangat kita untuk mengisi bulan suci Ramadan ini. Marilah kita senantiasa menjaga ibadah kita selama bulan Ramadan, dengan tidak mengurangi ibadah kita walaupun ada musibah, ada wabah. Kita tetap melaksanakan mengisi bulan suci Ramadan ini, tetap melaksanakan tarawih, puasa, tadarusan, walaupun itu kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Tetap kita melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah. Ya, pokoknya kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.